Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang ini Google Chrome seperti biasa. Yang pertama-tama kita kembali seperti yang dulu. Silakan masuk di Drive. Silakan masuk di Google Drive-nya. Ini kita masuk di Drive. Kembali ke folder yang seperti kemarin. Kita ya banyak yang kirim nota ini pelan-pelan katanya. Ya, kita tetap pelan santai. Oke, kita kembali ke folder yang kemarin. Ini saya buatkan folder di sini di Drive Guru Ceria 2. Terserah teman-teman, Bapak Ibu, apa nama foldernya. Ya, di sini kita sudah buat tiga spreadsheet, itu berarti kita sudah buat 3 aplikasi. Ya. Dan di aplikasi yang keempat ini tetap sama yang kemarin, pilih tambah, pilih Google Spreadsheet. Ya, Google Spreadsheet masih tetap yang sama, spreadsheet kosong. Spreadsheet kosong. Oke, untuk perpustakaan digital, Bapak Ibu. Jadi silakan tulis nama spreadsheet-nya. Kita tulis perpus. Perpus digital. Ya. Perpus digital. Terus isinya sama yang kemarin. Nama, ya, ini maksudnya nama bukunya. Kita kasih lagi gambar supaya lebih menarik. Dan link. Ya, sama yang kemarin. Saya coba beri warna kuning yang lebih terang. Ini saya tebalkan. Coba saya beri pembatas supaya berbentuk tabel. Cukup 3 bagian saja yang kita ambil. Sebenarnya ini bisa kita kondisikan dengan kebutuhan kita. Kita mau tambahkan deskripsi kecil juga bisa, tapi cukup 3 saja. Di sheet ini, di sheet 1 di bagian bawah, sheet 1 ini kita beri nama. Silakan klik kanan di sheet 1, ganti nama, pilih ganti nama. Ya, oke, kita kasih ini di dalam perpustakaan. Jadi kita ibaratkan dalam sebuah ruangan perpustakaan, aplikasinya ini dalam sebuah ruangan perpustakaan. Di dalam perpustakaan itu biasanya ada yang paling penting untuk anak-anak kita, buku paket, ya, atau BSE. Kita singkat BSE saja. Buku elektronik siswa, buku paket siswa. Seperti ini. Oke, sekarang kita tambah lagi. Ada tanda menu tambah sheet di sini. Kita tambah sheet. Kita buat lagi, kita ganti nama sheet yang kedua sama yang tadi. Klik kanan, pilih ganti nama. Selanjutnya, ini kita beri nama. Dalam perpustakaan itu sudah ada buku sekolah, buku paket, kita kasih buku bacaan. Ya. Buku bacaan. Ya. Oke, kita tambah lagi. Tambahkan sheet, ada tanda tambah di bagian sudut kiri. Tambah lagi sheet, sama yang tadi, ganti nama. Kita kasih ini setelah buku bacaan, referensi. Ya. Buku referensi, kita singkat buku ref saja. Tambah lagi 1, kasih cukup 4 bagian. Kita cukupkan 4 bagian, klik kanan ganti nama. Kita kasih ini kamus, ya. Jadi kamusnya nanti kita akan coba kamus online dan kamus offline. Oke, kita sudah buat sheet BSE, buku bacaan, buku referensi, dan kamus, ya. Untuk posisinya sama. Jadi ini bisa kita blok. Di BSE tadi, di sheet pertama, kita blok, klik kanan, salin, ya. Saya ulangi lagi, kita blok di sheet 1 tadi, yang BSE, di blok, baru salin, lanjut ke sheet kedua, ini masih kosong, klik kanan saja, baru tempel. Ini sudah muncul untuk
kolomnya kita bisa sesuaikan, kita tarik sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sekali lagi kita copy, kita blok dulu, di blok, klik kanan, terus salin. Ya, pindah ke sheet berikutnya, ini cukup ditempel di sini, klik kanan, tempel. Oke, masuk lagi di kamus, sheet kamus, klik di sudut kiri atas di pojok, klik kanan, tempel. Oke, sama. Jadi bagian-bagian yang kita siapkan sudah sudah ada di buku sekolah elektroniknya, di biasanya buku paket maksudnya, buku bacaan, buku referensi, dan kamus. Sekarang Bapak Ibu mungkin sudah punya link di Drive. Di sini saya sudah siapkan di Drive saya. Mungkin begitu juga dengan Ibu. Ini Google Drive yang tadi. Di Google Drive ini saya punya Drive khusus buku. Ya, ini perpustakaan. Nama foldernya perpustakaan, ada kamus, ada buku bacaan, ada buku referensi, buku elektronik. Di sini saya untuk aplikasi saya buatkan juga folder untuk mengambil gambar, tapi Bapak Ibu yang mau membuat icon tersendiri, gambar buku tersendiri, silahkan ini buat tersendiri dan simpang di sini seperti ini, kamus. Ya, tapi kalau memang susah atau ya kita ambil di internet saja seperti kemarin di kalkulator. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang yang pertama kita buka BSE. BSE buku paket untuk siswa-siswa kita. Sekarang buka kumpulan buku di Google Drive kita. Di sini saya sudah siapkan untuk buku BSE ini folder BSE, folder buku bacaan, buku referensi, folder kamus. Yang pertama buku bacaan, saya buka buku SD kelas 5. Jadi fokus ke kelas 5. Saya coba rubah tampilannya dalam bentuk list. Oke, sekarang bagaimana cara mengambil linknya untuk ditempelkan seperti kemarin kalkulator digitalnya. Sekarang coba pilih buku yang akan kita tambahkan di aplikasi ini. Seperti ini, yang pertama di bagian atas. Kita klik kanan di sini. Selanjutnya pilih dapatkan link. Ya, pilih dapatkan link. Oke, saya ulangi lagi. Ini cara pertama dulu. Klik kanan di sini buku yang kita suka, yang akan kita ambil. Terus pilih dapatkan link. Nah, seperti ini. Maka akan muncul link seperti ini. Tapi yang harus kita pahami dulu, ini diubah setelannya dari mungkin Bapak Ibu yang belum membagikan, ini masih terbatasi ya. Jadi ini diubah dari dibatasi menjadi dipindahkan centangnya ke siapa saja yang memiliki link. Ya, siapa saja yang memiliki link, maka akan muncul linknya seperti ini. Selanjutnya saling link. Saling link, pilih saling link ini, saling link, setelah itu selesai. Itu cara pertama untuk menyalin link. Bisa juga Bapak Ibu di bagian atas tengah ada gambar berbentuk lingkaran, itu ini dapatkan link, bisa juga kita klik itu, diklik ini dapatkan link sama dengan fungsi yang tadi yang klik kanan pada file buku ya, sama dapatkan link, selesai. Tuh. Oke, setelah disalin kita masuk ke spreadsheet, di bawah link silakan klik kanan, tempel. Nah, sekarang ini kita bisa lihat buku kelas 5 ya, buku kelas 5 tema 1. Oke. Saya coba ya, supaya muncul gambarnya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini bisa kita lihat
gambar sampulnya dan kita akan cari lewat browser, ya. Jadi contohnya buku siswa kelas 5 tema 1. Nah, kita tulis di sini namanya. Nah, contohnya di sini namanya tema 1. Ya. Nama bukunya kelas 5 tema 1. Ya, gambarnya. Nah, sekarang kita akan cari gambar. Tapi kalau Bapak Ibu mau siapkan sampul tersendiri, terserah. Tapi kita cari cara yang cepat. Silakan buka browser, pilih buku tema 1 kelas 5. Pilih gambar. Nah, ini ada beberapa macam gambar. Oke, silakan Bapak Ibu pilih gambar salah satu di situ. Saya coba ambil yang paling sudut kiri. Kita klik kanan, sama yang kemarin, klik kanan, salin alamat gambar. Saya ulangi lagi, klik kanan, salin alamat gambar. Kita masuk ke spreadsheet. Di gambar, klik kanan di bawah gambar. Pilih tempel. Nah, sudah selesai. Kita lanjut lagi, masuk ke buku kedua. Buku kedua. Oke, buku kedua. Saya coba ambil ini, buku siswa tema 9. Nah, kita ambil, dapatkan link. Sama yang tadi, saling link. Ini diatur siapa saja yang memiliki link. Kalau sudah saling link, selesai. Ini kelas 5 tema 9. Kita copy linknya di sini. Tempel linknya. Kita cari tema 9. Oke, ini sampul sama yang tadi. Diklik kanan. Nah, ini kita klik kanan. Salin alamat gambar. Kita masuk lagi ke perpustakaan digital. Untuk spreadsheet-nya di bawah gambar tempel sama selanjutnya namanya tadi. Nah, contohnya di sini saya kelas 5 tema 9. Silakan Bapak Ibu tambahkan beberapa buku. Ya, di sini saya punya banyak buku tapi saya hanya berikan contoh sampai 5 saja. Dapatkan link, saling link, pilih selesai, masuk ke spreadsheet. Nah, silakan tempel di situ. Kita masuk ke gambar. Yang tadi itu tema 8 ya. Silakan pilih gambar tema 8. Tema 8 kelas 5. Nah, seperti ini. Klik kanan, salin alamat gambar, masuk di spreadsheet kembali, klik kanan, tempel. Gambarnya sudah tertempel, link bukunya juga sudah tertempel. Sisa kita ketik apa nama bukunya tadi, kelas 5, tema 8. Jadi ini terserah Bapak Ibu. Kalau memang terlalu panjang, ya bisa cukup tema 8. Jadi nama itu terserah Bapak Ibu. Mau bagaimana modelnya, mau angka saja 1, 9, 8. Untuk tema-temanya ya bisa terserah. Jadi ini nama tidak mengikat. Yang penting itu gambar sama linknya itu harus jelas. Gambarnya harus betul-betul alamat gambar. Ya. Kalau link ya link di mana itu berada, di link Google Drive kita, di link Google Drive orang lain itu yang penting linknya harus tertempel. Ya, makanya sebenarnya bisa saja kita langsung ambil link buku di perpustakaan Kemendikbud ya, yang saya bagikan kemarin. Tetapi takutnya di sana kalau dia menghapus atau mengganti posisinya itu tidak akan terbaca oleh kita ya. Jadi linknya pasti akan berganti. Tapi kalau kita punya koleksi tersendiri, koleksi buku tersendiri di Google Drive itu pasti lebih mudah untuk dikelola. Ya.
Oke, saya cukupkan 5 buku Bapak Ibu ya. Saya ambil lagi untuk tema 7. Dapatkan link, saling link, selesai. Masuk di spreadsheet, klik kanan di bawah link, ini link, klik kanan di bawahnya, tempel. Nah, untuk gambar, tema 7, kita pilih gambar sampul buku untuk tema 7. Oke, ini sudah ada. Ya, salin alamat gambar, masuk di gambar, di bawah gambar ini. Klik kanan, tempel. Oke, kita beri nama. Ini kita bisa cukup tema 7 saja. Oke. Tema 7. Oke, saya coba rubah semua. Ya, siapa tahu terlalu panjang. Ya, terserah Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh. Oke, sudah ada 4 buku. Kita tambah lagi 1. Saya tambah lagi tema 6. Dapatkan link, saling link, pilih, selesai. Oke, masuk di Google Drive. Nah, selanjutnya gambar untuk tema 6. Kita cari. Oke, kita pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan kita. Salin alamat gambar, masuk ke spreadsheet. Seperti ini. Klik kanan di bawah gambar, tempel. Ini namanya cukup tema 6. Saya contohkan hanya 5 buku saja, Bapak Ibu. Untuk room-room yang lain sebentar kita akan masuk ke aplikasinya. Bisa saja Bapak Ibu sudah menyiapkan di sini di buku bacaan, di buku referensi dan di kamus. Kamus bisa kita siapkan. Kita sudah masukkan semua di sini seperti di buku di BSC. Ya. Nah, sekarang sebentar kita lanjutkan untuk buku bacaan, buku referensi. Sekarang kita buka AppSheet. Silakan buka browser-nya, buka AppSheet untuk buat aplikasinya. Buat AppSheet. Oke, sekarang seperti yang kemarin kita masih tetap gunakan yang Start for Free. Kita coba buat lagi aplikasi yang baru, tanda tambah. Pilih Start with your own data, tapi kalau versi bahasa Indonesianya seperti ini, mulai dengan data Anda sendiri, nama aplikasinya, terserah Bapak Ibu juga mau gunakan apa nama aplikasinya. Tapi untuk saya coba pakai Perpus Digital. Ini sebenarnya kategori, ada beberapa macam kategori, kemarin saya percepat, tidak usah pilih kategorinya, langsung saja pilih data Anda. Di sini kategorinya kita bisa gunakan ini pelatihan atau education and training untuk versi bahasa Inggris. Ya, pilih education and training. Bisa, tapi kalau Bapak Ibu tidak mau memilih yang atau yang order saja yang paling bawah, ini, yang lainnya bisa saja. Nah, tapi kalau mau memilih di sini pilih education and training. Nah, coba di sini saya pilih education and training, choose your data, pilih data kita akan diarahkan untuk mencari jendela spreadsheet. Ingat ini Bu, ini Bapak Ibu judulnya, jangan sampai lain yang kita cari. Ini judul spreadsheet yang akan kita cari. Judul spreadsheetnya kita tulis di atas itu judulnya Perpus Digital, ini sama. Makanya Bapak Ibu kalau punya spreadsheet, ada beberapa spreadsheet, jangan sampai ada yang sama namanya. Jangan sampai kita tidak tahu yang mana file yang kita akan ambil. Oke, sekarang ini awalnya kita diarahkan ke UX.
Tetap kita mulai di data dulu, jangan langsung di UX. UX itu adalah pengaturan tampilan. Tetapi untuk perintah-perintahnya itu masuk di data. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk data itu perintah-perintah, ya, tapi untuk UX itu gaya-gayanya, model-modelnya. Pilih data dan tabel. Data dan tabel itu silakan Bapak Ibu klik satu kali saja, dan yang kita fungsikan hanya read only, untuk dibaca saja. Tidak ada perlakuan untuk menghapus, menambah, memperbaharui, tidak ada. Ya, read only. Sekarang kita pindah ke kolom. Untuk kolom ini kita klik satu kali. Nama itu tetap tipenya teks, gambar, image, terus link, ya URL. Ini sudah muncul. Sekarang sisa kita pindah ke UX. Primary view-nya, model tampilannya, silakan klik satu kali, kita pilih galeri supaya berbentuk seperti ini. Jadi kalau banyak bukunya, dia akan teratur ke bawah. Kita pilih yang small, yang kecil. Kalau bukunya banyak, pilih ini yang thin, yang paling kecil. Seperti ini kalau banyak buku, ya. Oke, itu untuk model tampilannya. Oke, sekarang kita beri nama ikonnya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Untuk nama ini, nama menu, ini nama tetap mengikuti sheet-nya. Apa yang kita tulis sheet di spreadsheet di sini. Kalau mau diganti, ya cukup diganti di sini saja. Kalau ikonnya kemarin, pilih display. Ini ikonnya, ini gambar. Coba kita cari, silakan di display, kita ganti nama ikon, kita ganti ikonnya, kita cari book, model book, kita pilih salah satu di sini. Oke, ini. Oke, ini sudah terganti. Sudah terganti. Satu aplikasi sudah selesai. Sekarang kembali ke data yang tadi, ini data. Ini sheet yang lain, buku bacaan, buku referensi, kamus, itu ada mengantri. Kita belum tambahkan. Bagaimana cara menambahkan? Ingat di data dan tabel. Yang tadi yang tertambahkan otomatis. Jadi apabila di spreadsheet ini banyak di sini banyak sheet, itu tidak otomatis masuk di spreadsheet. Dia akan menjadi antrian di bagian atas. Yang masuk itu adalah yang satu, yang paling depan. Paling depan, seperti ini BSE, itu yang paling depan, yang langsung tertambahkan secara otomatis. Yang lain itu harus diklik untuk ikut ditambahkan. Contohnya buku bacaan, kita akan tambahkan, silakan diklik. Oke, klik satu kali untuk tertutup. Tutup lagi. Ini untuk buku referensi kita klik juga supaya ditambahkan. Oke, klik di bagian atas barnya supaya tertutup. Masih ada satu, kamus. Kita klik juga supaya bisa ditambahkan. Oke, kita tutup. Di sini sudah muncul buku bacaan. Sekarang kita pilih buku bacaan. Buku bacaan kita aktifkan. Ini read only juga. Buku bacaan read only. Referensi juga read only. Kamus juga read only. Ini. Selanjutnya kita save. Ini kita save. Oke, jadi yang lain itu belum ada isinya. Sekarang kita
kembali ke spreadsheet. Kita akan masukkan lagi link buku seperti yang ini. Ya, kita ke buku bacaan. Buku bacaan, silakan Bapak Ibu yang sudah menyiapkan bukunya masuk di drive-nya tersendiri atau di mana saja yang Bapak Ibu simpan, tetapi harus dalam bentuk drive, ya. Dia harus dalam bentuk link yang kita masukkan. Di sini untuk buku bacaan, ini saya sudah siapkan juga satu folder. Kita lihat, ini judulnya. Tiwul Istimewa Nenek. Kita klik kanan seperti yang tadi, dapatkan link, saling link. Oke, selesai. Kita tempelkan linknya di sini. Tempel. Judulnya Tiwul Istimewa Nenek. Ini kita tulis Istimewa Nenek. Ya, namanya. Untuk gambar, kita coba copy judulnya ini. Silakan kita akan coba cari sampulnya di browser. Kita coba cari sampulnya Tiwul Istimewa Nenek. Ini bukunya. Kita klik kanan. Terus salin gambar. Salin gambar. Oke. Kita masuk ke spreadsheet. Klik kanan di bawah gambar. Pilih tempel. Oke. Berarti tadi saya salah copy. Yang saya copy itu adalah salin gambar, bukan salin alamat gambar. Oke, saya hapus ini. Kita kembali, klik kanan, salin alamat gambar. Kalau tadi kita pilih langsung salin gambar, untuk di spreadsheet itu pasti tidak akan terbaca. Jadi yang kita salin adalah alamat gambar. Salin alamat gambar, tempel. Oke, jadi saya hanya contohkan, silakan Bapak Ibu yang lanjutkan, saya hanya beri contoh 3 buku. Selanjutnya, kita kembali ke spreadsheet. Kita kembali ke spreadsheet, ke kolom. Ini kolom. Sekarang ini sisa kita refresh saja. Kita refresh ini. Ya. Kita refresh. Ada tanda melengkung. Sisa kita refresh, kita perbaharui. Ya, ini BSE buku bacaannya. Buku bacaannya ini, ternyata kita belum atur ini BSE. Yang kita atur selanjutnya buku bacaan. Kita klik 1 kali. Nama, teks, gambar, image. Ya, link itu bukan pasangannya, tipe datanya teks, tapi URL. Ini sudah muncul yang tadi yang kita bikin. Kita buat. Ya, sudah muncul. Sisa kita atur view-nya di Yux. View-nya buku bacaan. Ini galeri, ya. Seperti ini semua. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke data lagi. Di data pilih kolom. Selanjutnya buku referensi. Ini sama kita atur gambar. Kita pilih data image, link. Kita pilih URL. Ini sekalian kita atur dulu semua. Buku referensi. Selanjutnya kamus. Kita atur juga kamus. Nama tetap datanya teks. Gambar tetap sama image. Link. URL. Oke. Kita sudah atur sampai 4 bagian. Pasti Bapak, Ibu bertanya, kenapa yang muncul itu di view-nya hanya BSE dan buku bacaan? Mana referensi dan kamus? Oke, sekarang kita save dulu. Kita save.
Oke. Ini tidak muncul, kita akan periksa di Yux. Di Yux, di Yux ternyata di view yang dimunculkan itu memang hanya BSE dan buku bacaan. Di mana sih yang lain? Itu di yang tidak muncul itu adalah kamus, ya, kamus dengan referensi. Nah, sekarang kita akan masuk di data dulu. Ini, ya, referensi sama kamus. Kita coba isi dulu, ya, Bapak Ibu. Sekarang di referensi ini kita coba isi seperti yang tadi, buku-buku referensi. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, sama yang tadi, buku referensi. Yang penting di sini perbendaharaan buku-bukunya sudah siap. Saya di sini sudah siapkan buku referensi seperti ini. Tetap saya ambil saling link, dapatkan link. Oke, selesai. Kita kembali ke spreadsheet. Di linknya tempel namanya ensiklopedia. Kita akan cari gambar yang sama. Gambar yang sama dengan ini. Ya, saya coba pilih satu sampul. Ya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Kita pilih. Ini ya, pilih salin alamat gambar. Kita tempelkan di bawah gambar. Tempel. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham yang ini sama dengan yang tadi. Yang berbeda sebentar hanya kamus. Saya tambahkan lagi. Cukup 2 Bapak Ibu. Di sini oke, dapatkan link. Saling link. Selesai. Kita tempel di bawah link. Kita cari gambar. Nama bukunya Pembelajaran Matematika ini. Cukup 2 saja Bapak Ibu ya. Yang lain sudah sama. Oke, kita masuk ke Appsheet. Kita coba refresh. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini untuk referensi, kita lihat pengaturannya. Oke, kita tambahkan referensi. Ini. Oke. Kita tambahkan di sini buku referensi. Oke, modelnya dalam bentuk galeri juga seperti ini. Jadi karena kita hanya tambahkan tadi di referensi itu hanya 2 ya, maka tampilannya di sini hanya 2. Silakan Bapak Ibu tambahkan sampai beberapa macam. Oke, untuk referensi kita ganti displaynya juga ini ikonnya. Kita cari model yang lain, model buku yang lain. Nah ini, coba yang terbuka dia. Sedangkan untuk buku bacaan ini, ikonnya, displaynya. Jadi terserah Bapak Ibu ya, mau pilih yang mana. Oke. Jadi kita tambah lagi satu yang kita tambah yang belum ada itu kamus. Kamus kita tulis nama view-nya.
Kamus modelnya kita pilih galeri. Oke. Oke, ini paling kanan. Displaynya oke, kamus ini. Oke. Kita posisikan dia di paling kanan. Oke, semua sudah ada buku buku referensi. Nah, jadi ini buku referensi dia di paling kiri. Coba kita lihat pengaturannya kenapa dia paling kiri, karena dia di sini kiri. Coba kita kasih center di tengah. BSE itu kita lihat pengaturannya, kita bisa atur, dia bisa kita atur paling kiri. Mouse ini supaya dia paling kiri. Oke, ini pengaturan posisinya. Oke, kita coba lihat BC, buku referensi, buku bacaan. Oke, sudah ada. Sisa kamus. Kamus masih kosong Bapak Ibu. Kita save dulu. Siapa tahu terjadi masalah. Kita coba. Sekarang untuk Bapak Ibu, kita akan membuat kamus di sini, kamus online dan kamus biasa. Ya, jadi ini kamusnya atau perpustakaannya ini Bapak Ibu, setelah dibuka di Android untuk siswa bisa di-download juga. Ada menu download di situ. Itu bisa dipelajari siswa pada waktu tidak ada akses internet. Ya, bisa di-download. Dia tersimpan di Android-nya langsung. Jadi tidak usah bisa dipelajari secara mandiri. Ya. Sekarang kita pindah ke kamus. Kamus, Bapak Ibu, di sini saya siapkan kamus Makassar Indonesia dan Bugis Indonesia, ya. Ada dan di sini juga ada pedoman untuk ejaan bahasa Indonesia. Jadi terserah Bapak Ibu mau cari kamus-kamus tertentu ya silakan. Silakan disimpan seperti yang tadi. Sekarang saya coba masukkan yang kamus Makassar Indonesia sama yang tadi, klik kanan, pilih dapatkan link, salin link, tempelkan di link untuk kamus. Oke, tempel. Kita cari lagi gambarnya. Kamus Makassar Indo. Kamus Makassar. Ini dia sampulnya. Mirip. Ini masih versi yang dulu. Tidak apa-apa, kita saling alamat gambar. Oke, tempelkan di bawah gambar. Namanya kamus Makassar Indonesia. Oke, saya tambahkan 2 untuk Bugis Indonesia. Sama yang tadi, klik kanan, dapatkan link, salin link, selesai. Ini kita tempel di sini. Cari kamus Bugis Indo. Mana sampulnya? Oke, salin. Kita tempel gambarnya. Kita tulis kamus Bugis Indo. Oke. 2. Sekarang bagaimana yang online? Online. Kita pasti sudah memahami kamus-kamus online yang sering kita gunakan. Seperti saya sedikit-sedikit itu pasti saya akan bertanya di Google Translate. Ini.
Ya, paling sering kita tanya ini Google Translate. Ini. Ya, kita bisa memasukkan dokumen, mau translate bahasa apa saja, ini bisa kita ajari siswa-siswa kita mau translate ke bahasa apa. Supaya ini sampai ke tangan anak-anak kita, maka linknya kita copy. Jadi anak-anak bisa kita tanya, oh mau tulis langsung atau mau masukkan dokumen seperti ini. Yang penting linknya ini kita copy, sama yang kemarin yang kalkulator, linknya kita salin, kita tempel di bawah bagian link. Kita coba cari logo untuk Google Translate. Google Translate. Ini dia logonya. Pilih gambar. Ini biasanya logonya. Ini yang saya gunakan. Atau Google Translate. Ini beberapa logo yang bisa digunakan. Jadi terserah Bapak Ibu. Kita sisa pilih. Sini saya coba pilih yang ini saja. Klik kanan, salin alamat gambar. Artinya sama yang tadi, kita tempel di sini. Oke, ini kita tulis translate online supaya anak-anak tahu. Oke, sekarang kita cari lagi yang lain yang sering kita gunakan untuk translate online. Google Translate sama kamus online, kamus besar bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia online. Ini yang versi online-nya. Jadi anak-anak sudah bisa tahu ini kamus besar versi online. Ini kita ambil kbbi.web.id. Ya, kita copy ini supaya sampai ke tangan anak-anak kita. Ya. Oke, kita copy linknya. Kita coba carikan icon yang cocok. Yang cocok sebagai gambar kamus ini. Saya coba gunakan ini. Ya. Oke, online. Salin alamat gambar. Oke, kita tempel di sini. Kita tulis KBBI online. Oke. Namanya kamus besar online. Oke, sudah selesai. Silakan klik sembarang supaya langsung tersave. Kita masuk ke spreadsheet. Kita sisa refresh saja. Refresh satu kali. Oke, kamusnya sudah masuk ini. Sudah ada. Ini sudah ada. Yang penting kita sudah atur. Oke, ini akan. Jadi kalau di Android langsung terbuka seperti ini. Jadi bisa di-download. Oke, seperti ini. Ya. Kalau translate, langsung terbuka translate. Langsung ke link yang kita ambil tadi. Ini kalau di versi Android bagus sekali. Oke, sisa Bapak Ibu, kalau ini sudah selesai untuk isinya, sisa gaya-gayanya di brand. Brand, kita coba yang hitam. Kita semua yang hitam. Logonya terserah Bapak Ibu mau gunakan yang mana. Ya. Mau ini.
Launch image kayaknya Bapak Ibu sudah tahu. Kalau mau gunakan gambar tersendiri untuk logo, ini logo pilih di bagian bawah ada custom ini. Custom untuk mengambil gambar di drive kita. Jadi dia tetap akan terkoneksi ke Google Drive. Apa isi dari drive, makanya kita simpan satu folder untuk logo-logo supaya kita langsung mengambil. Contohnya seperti ini. Saya akan klik. Oke, sama yang tadi kita akan cari logo, contohnya saya akan ambil. Oke, satu ini logo. Ambil logo sembarang saja Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah ada. Coba kita tampilkan logonya. Ini bagian atas logonya, namanya. Oke, sisa menu-menu. Sekarang saya tambahkan lagi karena kemarin saya tidak bahas. Kita langsung ke option. Option itu di sini, ya, di option itu ini font, jenis fontnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau font itu. Jadi untuk AppSheet itu hanya yang disiapkan fontnya itu ya cukup ini saja. Ini saja yang disiapkan. Sekarang untuk text size kalau kita mau tambah-tambahkan besar-besar ini, coba lihat berubah besarnya. Ini mau dikasih kecil-kecil, ya ini di text size. Tapi yang normal itu yang sering kita gunakan adalah 22 kalau menurut saya. Oke. Input from gallery, from style. Oke. Oke, Bapak Ibu, cukup itu saja untuk security. Kemarin kayaknya Bapak Ibu sudah paham, cara mengambil link juga sudah paham. Sekarang kita save. Save and verifikasi data. Oke, Bapak Ibu, ini untuk perpustakaan digital. Jadi yang jelasnya Bapak Ibu, yang pertama kita atur dulu di data dan tabel. Kalau Bapak Ibu memasukkan data itu hanya untuk membaca, melihat, tidak ada perlakuan seperti kayak buku yang kita siapkan, itu fungsi read only saja. Tapi kalau memang data kayak mendapatkan perlakuan kayak formulir, absen, yang membutuhkan inputan data itu ini yang harus digunakan. Tapi kalau read only tidak ada perlakuan, ya hanya melihat saja, menampilkan. Kalau yang read only dinonaktifkan berarti ini harus, kalau read only diaktifkan maka yang lain otomatis tertutup. Ya, yang jelasnya ini dulu yang harus kita tahu.